Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cerno Shoshania. Saya dari kelas 10 Perhotelan. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang biografi dari Hartono Bersaudara. Siapa sih Hartono Bersaudara? Hartono Bersaudara merupakan sepasang adik kakak yang bernama Michelle Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Mereka berdua merupakan sepasang saudara yang sangat kaya raya di Indonesia. Mereka berdua merupakan anak dari Owe Wigwen dan Boy De Jonio. Michelle Bambang Hartono atau yang memiliki nama asli Owe Wee Chang lahir di Kudus tanggal 2 Oktober 1939. Beliau memiliki istri yang bernama Ika Wati Hartono dan dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama yaitu Robert Setiabudi Hartono, yang kedua Vanessa Ratnasari Hartono, yang ketiga Stefanus Wijaya Hartono, dan yang terakhir Tessa Natalia Hartono. Lalu adiknya yaitu Robert Budi Hartono yang memiliki nama asli Owe Wee De Jong lahir tanggal 28 April 1941. Beliau memiliki istri yang bernama Widyawati Giok Hartono dan dikaruniai 3 orang putra. Yang pertama yaitu Victor Hartono, yang kedua Martin Hartono, dan yang terakhir Arman Hartono. Sebelum saya lanjut untuk menceritakan tentang Bambang dan Budi Hartono, saya akan menceritakan sekilas tentang Owe Wigwen, yaitu sang ayah yang sangat berkaitan erat dalam cerita ini. Owe Wigwen merupakan pengusaha pembuat mercon pada tahun 1930. Pabrik mercon miliknya sangat tersohor dan tersebar di seluruh tanah Jawa. Saking suksesnya, mercon merek Leo ini sampai terekspor ke luar negeri. Namun, pabrik mercon milik Owe Wigwen akhirnya bangkrut karena pabrik mercon miliknya terbakar pada tahun 1938. Lalu pada tahun 1951, beliau memutuskan untuk membeli perusahaan yang hampir bangkrut bernama NV Murup, yang berarti merek The Jarum Gramophone. Lalu merek tersebut diganti menjadi The Jarum. Alasan beliau memilih untuk bisnis rokok karena melihat potensinya yang sangat bagus. Karena pada tahun 1953, perusahaan The Jarum milik Owe Wigwen akhirnya terbakar untuk kedua kalinya karena sebelumnya pernah terbakar, yaitu pabrik mercon miliknya. Keadaan menjadi semakin buruk karena setelah kejadian itu, Owe Wigwen akhirnya meninggal dunia. Bambang dan Budi Hartono akhirnya mengambil alih perusahaan tersebut. Semuanya terasa berat karena tidak ada lagi sosok ayah di sisi mereka. Namun mereka berdua saling bahu-membahu, saling menguatkan dan saling kompak untuk mempertahankan perusahaan The Jarum agar bisa berdiri dan survive kembali. Pada akhirnya, perusahaan The Jarum pun bisa berkembang dan bangkit kembali. Pada tahun 1970, perusahaan tersebut mulai menggunakan mesin-mesin sehingga produksi mereka pun semakin meningkat. Dan pada tahun 1976, perusahaan The Jarum memutuskan untuk membuat rokok kretek berfilter. Dan pada tahun 1981, mereka juga meluncurkan The Jarum Super yang sampai sekarang menjadi produk andalan mereka. Dan perusahaan The Jarum pun semakin besar dan semakin berkembang. Budi dan Bambang Hartono semakin sukses dan semakin kaya raya. Setelah dirasa bahwa perusahaan The Jarum sudah stabil dan keuangannya kuat, maka dua bersaudara itu pun akhirnya berekspansi ke bisnis lain. The Jarum membeli saham di BCA yang dulunya dimiliki oleh Lim Sioliang yang memiliki PT Indofood. Tidak hanya itu, bisnis ekspansi Hartono Bersaudara juga ada di Elektronik Polytron, Blibli.com, Tiket.com, Mola TV, dan Coffee Cafe. Selain itu juga ada di bidang perhotelan. Nah, perlu dicatat bahwa keluarga Hartono tidak langsung memulai bisnis perhotelannya ini dari awal, tetapi lebih banyak melibatkan investasi. Misalnya, pada tahun 1990-an, mereka membeli saham di hotel-hotel internasional. Misalnya, di Hotel Indonesia Kempinski yang terletak di Jakarta, tepatnya di kawasan Tamrin, dan pada hotel yang terletak di Bali dan di Bandung. Di bawah kepemilikan mereka, hotel-hotel ini semakin berkembang dan berkembang menjadi destinasi bisnis dan pariwisata yang populer. Dari investasi ini, jangkauan mereka terhadap hotel juga semakin luas.
Dan perlu diketahui bahwa hotel milik Hartono Bersaudara memiliki filosofi yang mengedepankan kenyamanan dan kepedulian tamu. Selain bisnis dalam sektor perhotelan, Hartono Bersaudara juga memiliki bisnis dalam sektor perumahan, pusat pemberlanjaan, dan olahraga terutama di bidang bulu tangkis. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa menyerah, kompak, dan rukun bisa membuat perusahaan yang hampir bangkrut karena kebakaran bisa menjadi besar, bangkit, dan mendunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari cerita biografi Hartono Bersaudara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.